Oke, mari kita mulai penelusuran kita kali ini. Anda pernah dengar nasihat, jangan mencoba. Agak aneh ya kedengarannya, mungkin sedikit pesimis gitu. Heeh. Bikin mikir ya? Tapi justru itu, tulisan di batu nisan penulis Charles Bukowski. Sosok yang hidupnya, penuh lika-liku deh. Jauh dari inspiratif yang biasa kita dengar. Bener, dia bukan role model standar gitu ya? Iya, tapi uniknya, dia justru nemuin semacam kesuksesan dengan cara, menerima kegagalannya. Nah, sumber kita kali ini dari buku Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat, karyanya Mark Manson. Buku yang cukup fenomenal itu ya, betul. Misi kita di sini, kita coba bongkar ide intinya, yang jujur aja cukup menantang. Intinya tuh, kunci hidup lebih baik katanya bukan melulu soal positive thinking. Bukan ya? Biasanya kan gitu sarannya. Nah, ini beda. Justru tentang berdamai sama hal negatif dan pinter-pinter milih. Apa sih yang beneran penting buat kita peduliin? Betul sekali. Yang langsung menarik perhatian saya dari sumber ini tuh cara dia membalik logika umum soal bahagia. Kita kan sering banget didorong buat ngejar terus pengalaman positif. Iya dong, siapa yang nggak mau senang terus? Nah, buku ini malah bilang justru keinginan kuat akan hal positif itu sendiri, ironisnya, bisa jadi pengalaman negatif. Sebaliknya, kemampuan menerima pengalaman negatif, ya rasa sakit, gagal, itu malah bisa jadi pengalaman positif loh. Wah, ini menarik. Namanya apa tadi? Hukum? Hukum kebalikan, the backwards law. Ini bukan berarti nyerah ya, tapi lebih ke mengubah cara pandang kita. Hukum kebalikan. Oke. Ini ada hubungannya sama yang namanya lingkaran setan umpan balik gitu nggak sih? Kayaknya kita pernah bahas sedikit soal ini. Jadi cemas karena Anda ngerasa cemas. Atau merasa bersalah karena marah, terus marah sama diri sendiri karena ngerasa bersalah. Pernah kan? Mhm, Kayaknya semua orang pernah lah ya. tepat sekali. Dan lingkaran setan itu sering banget diperparah sama tekanan zaman sekarang buat selalu tampil happy. Apalagi ada medsos kan, isinya pamer hidup enak semua. Iya banget. Jadi minder kalau kita lagi nggak oke. Nah, kita jadi ngerasa ada yang salah sama diri kita pas lagi ngerasa jelek. Sumber ini bilang kunci buat mutus lingkaran itu ya bersikap bodoh amat sama perasaan negatif itu. Bodoh amat. Jadi cuek aja gitu. Bukan cuek apatis ya, tapi lebih ke menerima. Oke, gue lagi ngerasa gini. Ya udah, wajar kok. Penerimaan ini yang ngentiin kita ngehakimi perasaan sendiri terus-terusan. Jadi bukan dilawan tapi diterima aja gitu ya. Ini mengubah cara pandang soal emosi negatif sih. Terus, kalau bukan ngejar bahagia secara langsung, gimana dong nemuinnya menurut buku ini? Nah, ini poin penting berikutnya. Sumber ini bilang, kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita capai kayak garis finish gitu. Tapi lebih kayak efek samping. Efek samping? Efek samping dari apa? Efek samping dari proses menyelesaikan masalah. Kebahagiaan itu muncul pas kita berhasil ngatasin tantangan yang berarti buat kita. Makanya, pertanyaan yang lebih penting tuh bukan pengen nikmatin apa, tapi Apa? rasa sakit apa yang Anda bersedia perjuangkan dan tahan demi sesuatu yang lebih besar. Gitu. Wow, rasa sakit apa yang bersedia diperjuangkan? Dalam juga ya maknanya, berarti emang harus ada perjuangannya ya? Harus. Nggak ada jalan pintas katanya. Sumber ini ngasih contoh bagus. Banyak orang pengen jadi bintang rock. Wah keren, kaya, terkenal. Tapi berapa yang mau ngelewatin proses latihan berjam-jam yang ya jujur aja bosenin. Bosenin pasti. Atau ditolak manggung. Betul. Ditolak berkali-kali, ngurusin logistik tur yang ribetnya minta ampun. Nah itu rasa sakit yang harus dijalanin. Kebahagiaan sejati, menurut pandangan ini ya, tumbuh dari perjuangan ngatasin masalah yang kita pilih buat dihadapi. Bukan dari lari dari masalah. Masuk akal banget. Dan milih masalah yang layak diperjuangin ini pasti nyambungnya ke nilai-nilai pribadi kita kan? Saya ingat ada analogi lapisan bawang kesadaran diri di buku ini. Iya, betul. Lapisan bawang itu. Lapisan luarnya itu kenal emosi kita, terus lapisan tengahnya paham kenapa kita ngerasa gitu, dan intinya, nah ini dia, nilai apa yang kita pakai buat ngukur sukses atau gagalnya kita. Persis. Contohnya si Dave Mustaine dari Megadeth itu. Wah, pas banget. Objektifnya kan dia sukses banget ya. Musisi hebat, bandnya terkenal. Yalah, Megadeth gitu loh. Tapi dia cerita, dia terus ngerasa gagal. Kenapa? Karena metrik sukses pribadinya itu harus lebih sukses dari Metallica, band yang dulu nendang dia.
Nah, nilai dan metrik perbandingan ini bikin dia terus ngerasa kurang. Waduh, padahal udah sukses banget ya. Iya kan? Bandingin coba sama Pete Best, drummer awal The Beatles yang juga dipecah. Awalnya pasti hancur banget lah ya. Tapi kemudian dia nemuin kebahagiaan di kehidupan keluarga yang tenang. Dia ngubah metrik suksesnya. Oh, jadi dia ubah ukurannya ya? Bukan lagi harus selevel Beatles. Betul, jadi sesuatu yang lebih personal, lebih bisa diraih. Jadi lihat deh, nilai sama metrik yang Anda pilih itu ngaruh langsung ke kualitas masalah yang Anda hadapi dan ya ujung-ujungnya kualitas kebahagiaan Anda juga. Ini penting banget sih. Milih metrik yang sehat itu berarti milih masalah yang lebih baik buat dipecahin. Terus gimana sama konsep nolak atau bilang enggak yang juga dibahas? Biasanya kan kita mikir makin banyak pilihan, makin bagus. Nah, ini lagi. Sumber ini nantang pandangan itu. Justru katanya, kemampuan buat nolak, bilang enggak ke alternatif lain, ke distraksi, ke hal-hal yang enggak sejalan sama nilai kita, itu penting banget buat ngebentuk identitas dan nemuin makna. Malah penting ya bilang enggak. Iya, kalau balik penolakan, kita kayak nggak punya pendirian gitu, ke bawah arus sana-sini. Sebaliknya, komitmen pada satu hal, entah itu pasangan, kerjaan, atau bahkan tempat tinggal, meskipun kelihatannya ngebatasin, justru itu ngasih kebebasan sejati. Loh, kebebasan dari komitmen gimana bisa? Biasanya kan kita ngerasa komitmen itu ngebelenggu. Nah, gini, komitmen itu ngebebasin kita dari paradoks pilihan. Stres karena kebanyakan opsi, sama dari FOMO, rasa takut ketinggalan itu loh. Oh ya, FOMO. Bener juga. Dengan fokus ke satu hal yang kita pilih, kita bisa gali lebih dalam, bangun sesuatu yang berarti. Bukannya cuma nyicip sana-sini pengalaman dangkar doang. Ini ngebebasin energi mental kita. Ini juga berlaku di hubungan. Batasan yang jelas, tahu mana tanggung jawab kita, mana tanggung jawab orang lain, itu kunci hubungan sehat. Bukan malah sok jadi pahlawan nyelesain masalah orang lain buat mereka. Oke, paham. Jadi, kalau kita rangkum nih, apa ya kira-kira inti pesan dari sumber ini buat kita semua? Rasanya ini bukan sekedar tips bahagia biasa ya, lebih dalam gitu. Benar. Intinya sih, hidup yang lebih memuaskan dan bermakna itu bukan soal lari dari masalah atau maksa diri selalu positif. Bukan itu. Tapi lebih tentang berani milih masalah mana yang sepadan sama rasa sakitnya. Masalah yang sepadan ya? Ya, masalah yang didasari nilai-nilai yang sehat dan otentik buat Anda. Ini tentang kesediaan buat berjuang menerima kenyataan kalau hidup ya nggak sempurna, pasti ada gagalnya, ada sakitnya. Dan punya keberanian buat bilang, enggak sama apa aja yang nggak penting buat Anda. Ini bener-bener ngasih perspektif beda sih soal ngejalanin hidup. Nggak cuma ngejar yang enak-enak aja. Iya, dan mungkin ya, ini ninggalin satu pertanyaan penting buat Anda renungkan lebih lanjut. Mengingat hidup ini kan penuh perjuangan yang nggak bisa dihindari, dan kita semua waktunya terbatas. Iya juga ya. Perjuangan mana, masalah mana yang menurut Anda benar-benar layak buat dipilih dan dijalanin sepenuh hati, mulai hari ini. Sesuatu buat Anda pikirkan nanti.